Oke. Nah, bicara tentang CCUS itu nggak mungkin terlepas dari greenhouse gas ya. Jadi ada gas rumah kaca. Basically gas rumah kaca itu adalah gas yang ketika terakumulasi di atmosfer, dia itu berperan atau eh, dia itu X seperti efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca ini biasa dipakai gitu ya untuk perkebunan seperti itu. Memang tujuannya untuk memperangkap panas seperti itu yang nanti bisa mempercepat ya pertumbuhan tanaman. Tapi kalau skalanya global seperti ini dan akumulasi gas rumah kaca di atmosfer itu seperti ini gitu ya, menyelimuti bumi, sementara secara kontinu kita terus-menerus menerima panas dari matahari, seperti itu, maka akan terjadi kenaikan temperatur gitu ya. Karena temperatur atau energi balance-nya sudah nggak balance di sini. Di sini ada kenaikan energi terus karena kita terus-menerus mengakumulasi energi dari matahari, sementara yang harusnya kita pantulkan sebagian, ya kita harusnya memantulkan sebagian kembali ke luar angkasa, tapi pemantulan baliknya itu nggak begitu bekerja karena sudah ada diperangkap oleh gas rumah kaca. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya sebenarnya gas rumah kaca itu apa? Kita pasti sudah tahu sedikit banyak gas rumah kaca. Ada banyak sebenarnya gas rumah kaca, tapi yang paling banyak di antara semua tipe-tipe gas rumah kaca adalah karbon dioksida. Nah, ini data yang saya dapat dari ini datanya US ya, datanya Amerika. Di Amerika yang paling banyak gas rumah kaca yang paling dominan itu adalah CO2. Walaupun efek gas rumah kaca yang paling berbahaya itu sebenarnya ada di CH4 ya. Dia itu efeknya jauh lebih memerangkap panas, tapi secara jumlah, secara konsentrasi yang paling tinggi di atmosfer kita itu adalah CO2. Nah, CO2 ini kontributornya dari mana? Seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya. Ada banyak. Ternyata sektor transportasi menyumbang 27%. Ini di Amerika ya, tapi let's say Amerika bisa kita pakai untuk merepresentasikan global ya misalnya ya. Kemudian pembangkit listrik 25%. Industri, semen, chemical dan lain sebagainya 24%. Nah, agriculture. Nah, jangan kira agriculture yang mungkin di pikiran kita itu green, hijau gitu ya. Enggak juga. Seperti itu banyak peternakan membuang kotoran dan yang dirilis dari kotoran itu juga gas rumah kaca. Kemudian efek sektor komersial, mall dan lain sebagainya dan juga residensial. Nah, semuanya ini emitor gas rumah kaca, semuanya ini emitor CO2. Seperti itu yang somehow yang paling banyak terkumpul sekarang adalah CO2. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan karena basically energi yang kita pakai untuk menggerakkan peradaban kita adalah uh, fosil fuel, ya, coal, batu bara, petroleum, ya, uh, minyak, oil, gas, ya, semuanya itu adalah sumber energi kimia ya. Dia mengkontain energi dalam bentuk energi kimia. Yang kita perlukan adalah energi gerak. Ya. Nanti energi gerak menjadi electricity. Nah, tapi supaya bisa mengkonvert energi kimia menjadi energi gerak, kita harus combustion. Kita harus bakar ya, supaya dia melepaskan panas dan panas itu bisa pakai untuk menggerakkan turbin dan lain sebagainya nanti menghasilkan listrik. Tapi di situ ada reaksi namanya combustion, ada pembakaran. Dan dalam pembakaran yang dirilis, yang dilepas adalah CO2. So that's the problem. Itulah uh, musuh utamanya gitu ya, adalah CO2. Nah, kalau kita korelasikan nih antara global temperature dengan konsentrasi CO2 di atmosfer, kita melihat ada korelasi yang signifikan, korelasi yang dia positif gitu. Artinya meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer ini di sumbu Y yang kanan itu sejalan dengan kenaikan global temperature. Ya, biasanya kita bisa ambil starting point-nya ini sebelum era revolusi industri, ya. 1880 lah, let's say best case-nya. Kita masih ada di sini, gitu. Tapi seiring berjalannya waktu,
Oke, pemboran minyak semakin banyak, pemakaian gas semakin banyak, batu bara juga nggak berhenti-berhenti gitu ya. Dan peradaban kita terus meningkat, populasi terus meningkat, konsumsi fosil fuel semakin banyak, alhasil CO2 yang dilepaskan dari pembakaran juga semakin banyak, konsentrasi CO2 di atmosfer semakin banyak dan jadinya seperti ini. Oke, dan belum ada tanda-tanda populasi menurun drastis, belum ada tanda-tanda peradaban itu slowing down gitu ya. Artinya kalau kita forecast, simple forecast saja, linear forecast, ya CO2 concentration in the atmosphere akan terus meningkat, which artinya global temperature juga akan meningkat. Nah, ada yang bilang bahwa jangan sampai kenaikan temperatur kita itu lebih dari 1,5 derajat Celcius. Kalau kita hit 1,5 derajat Celcius, ya dari base case-nya ini, kita akan ada di titik point of no return. Ya, artinya bumi kita dan climate kita udah berubah. Ya, climate as what we know as it is sekarang itu akan berbeda dengan climate yang akan terjadi di ketika kita hit 1,5 derajat Celcius tadi. Kalau ada yang merasa, oh Jogja enak ya gitu ya, kayaknya lebih dingin dibandingkan Jakarta. Kalau kita ke Malang, enak ya dingin, adem gitu ya. Nanti ketika kita hit 1,5 derajat Celcius increase tadi, life as we know it akan very much different dengan saat itu. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita anggap sepele ya, banjir, topan gitu ya. Dan itu tanda-tandanya sudah terjadi di mana-mana. Kenaikan level kenaikan level permukaan laut gitu yang mendesak kita pindah ibu kota itu efek yang real seperti itu. Nah, kita kan istilahnya kita orang-orang oil and gas, ya kita lah faktor atau pemeran utama gitu dari eksploitasi dan eksplorasi fosil fuel ini gitu. Dan untungnya kita punya teknologi untuk membalance itu gitu ya. Bukan untuk mencuci bersih nama baik, bukan nggak gitu ya. Tapi memang kita punya teknologi yang namanya CCUS yang hopefully itu bisa seperti membalance lah efek dari CO2 yang meningkat terus karena eksploitasi fossil fuel. Itu backgroundnya. Nah, kalau kita ngelihat ya statistik-statistik atau studi-studi misalnya yang dilakukan oleh IEA, International Energy Agency, dibikin forecast lah sebenarnya pemetaan energi supply dunia global seperti itu sampai 2050 seperti apa sih gitu. Dan kalau teman-teman lihat gitu ya, kurva merah itu oil. Kurva yang ungu Buddha itu gas. Ada tanda-tanda penurunan nggak? Nggak ada. Gitu ya. Oil itu mulai plateau pemakaiannya. Gas naik. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita masih rely on oil and gas at least sampai 2050. Mungkin akan sampai 2100. Batu bara sudah ada tanda-tanda penurunan nih ya. Kalau teman-teman lihat yang coklat. Renewable meningkat drastis. Ya, hopefully memang renewable bisa meningkat drastis gitu ya. Tapi kalau ditanya oil and gas belum ada tanda-tanda penurunan. Ya, dan sekarang kan sudah kelihatan nih efeknya ya dari kampanye-kampanye net zero yang dilakukan oleh Eropa atau Amerika. Kelihatan kan ya, oil price naik gitu ya. Kemudian mereka menjadi sangat rely ke gas Rusia gitu ya. Itu menurut saya ya karena planning yang kurang baik gitu. Mereka mungkin dalam tanda petik buru-buru untuk menurunkan aktivitas migas mereka gitu. Sementara renewable-nya belum bisa catch up gitu ya. Alhasil ya mereka shortage fossil fuel, mereka harus bergantung sama negara yang kaya fossil fuel, harga minyak gas jadi berubah-ubah seperti itu dan efek dominonya panjang. Nah, tapi kalau mau to be honest, to be fair, ya kita nggak bisa menyangkal lah kita masih butuh oil and gas untuk waktu yang sangat lama. Ya. Dan ini kalau skema tadi itu adalah skenario yang dipaparkan oleh government di dunia ya. Jadi kira-kira seperti ini. Tapi ada juga skenario yang dibuat oleh IEA ya, International Energy Agency, adalah skenario namanya net zero emission scenario. Ya, ini adalah skenario forecasting gitu ya, exercise gitu. Seperti apa sih kalau kita mau mencapai net zero? Seperti apa sih energi mix-nya gitu ya? Dan dapat teman-teman lihat
untuk skema atau skenario net zero emission pun dalam 2050 ya, kita masih banyak proporsinya nih. Ya, yang ungu gas, yang coklat coal, yang oil merah. Ya memang yang renewable udah bertambah banyak ya, tapi yang ingin saya maksud di sini adalah dalam skema yang namanya skema net zero pun oil and gas itu nggak bisa dihapus. Ya, jadi oil and gas akan terus berjalan ke depan ya. Para praktisioner atau oil and gas industry masih ada sampai in the future. Jurusan-jurusan oil and gas juga masih ada, lowongan oil and gas masih ada. Seperti itu at least sampai 2050 bahkan bisa lebih gitu ya. Nah, artinya kita masih ada dependence nih ke fossil fuel. Ya, nggak boleh kita cuma depend saja gitu ya. Kita ada dependence ke fossil fuel, tapi we have to solve the problem associated with fossil fuel. Kalau kita depend ke fossil fuel, ya kita harus beresin nih jelek-jeleknya fossil fuel, which is CO2. Nah, itu. Jadi, itulah yang menyebabkan kita butuh CCUS. Nah, ini kalau energy demand industry forecast oleh Indonesia ya. Ini teman-teman bisa baca reportnya dari yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas. Ada 3 skenario. Yang BAU ini business as usual kalau kita lanjut-lanjut aja seperti sekarang ini. PB ini pengembangan berkelanjutan dan RK ini adalah rendah karbon. Nah, message yang mau disampaikan di sini adalah dalam ketiga skenario, coal yang warna hitam, gas yang warna biru, dan fossil fuel yang berwarna ungu masih ada dalam energi mix. Ya. Nah, kemudian IEA juga mengeluarkan skema atau forecast bagaimana sih average annual CO2 reduction, penurunan emisi CO2 dalam skenario net zero. Gitu ya. Artinya kalau kita mau mencapai net zero di 2050, kotak-kotak ini harus terpenuhi. Ya, yang kotak warna ungu kita harus mengubah behavior. Kita harus mengurangi demand. Berikutnya, yang warna biru. Kalau kita mau net zero di 2050, kita harus banyak electric vehicle. Kita harus banyak elektrifikasi. Kita harus pakai hidrogen. Ya, kalau ada salah satu box dari sini ini aja gagal, berarti net zero di 2050 tidak tercapai. Kira-kira seperti itu. Dan dapat teman-teman lihat porsi CCUS ada di sini. Lumayan besar. Ya bisa dibilang 1/6-nya. Gitu ya. 1/6 ini signifikan. Karena kalau saya hilangkan kotak coklat ini, artinya CCUS tidak ada diimplementasikan worldwide, net zero nggak akan terjadi. Kita hanya akan memperparah bumi kita. Ya, jadi CCUS is a must, CCUS itu harus. Karena apa? Karena yang pertama, karena kita masih bergantung sama oil and gas. Dan kita nggak punya cara untuk memitigasi si CO2-nya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah setelah dihitung-hitung, kalau kita mau mencapai net zero tanpa CCUS, net zero nggak akan tercapai di 2050. Sementara skenario-skenario yang ini semuanya itu dibuat dengan catatan bahwa kita menghindari 1,5 derajat Celcius tadi. Gitu. Jadi CCUS is a must. CCUS itu harus diimplementasikan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya mengapa CCUS itu important dan mengapa CCUS itu harus diimplementasikan? Hopefully dengan slide-slide yang di atas ini sudah terjawab semua. Karena kita selalu bergantung sama oil and gas, tapi at the same time kita harus beresin problem terkait oil and gas, which is CO2 yang akan terus diproduce ketika kita mengcombust si fossil fuel. Oke, nah sekarang kita let's talk about CCUS itu apa.